Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik teman-teman, ibu-ibu, ustadzah yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan jazakumullahu khairah kepada seluruh ustadzah yang telah hadir di sini. Harapannya mudah-mudahan setelah selesai acara ini ustadzah semuanya membuat rumah tahfidz masing-masing. Masya Allah ya. Bismillah, ista'ini billah, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena subhanallah teman-teman, ibu-ibu, ustazah semuanya, kalau kita punya harapan, punya cita-cita, maka tidak ada yang bisa mewujudkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini bismillah nasta'inu billah, kita belajar. Baik ustazah semua yang saya cintai karena Allah, membangun rumah tahfidz, saya yakin itu adalah harapan ustazah semuanya. Coba kalau boleh saya tanya, di sini siapa yang cita-citanya ingin membangun rumah tahfidz? Saya mau tahu. Wah, Masya Allah. Nah, semoga ustazah semuanya di sini Allah mampukan untuk membuat rumah tahfidz. Yang pertama yang perlu kita katakan atau yang perlu kita lakukan ketika akan membuat rumah tahfidz, teman-teman, adalah luruskan niat. Ini paling penting ini. Subhanallah, luruskan niat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Kita itu akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Subhanallah, Allah zat yang maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah zat yang maha tahu apa yang kita niatkan. Kalau kita niatnya untuk akhirat, maka Allah beri akhirat dan dunia. Tapi kalau kita tujuan utama membuat rumah tahfidz hanyalah dunia semata, maka Allah akan beri kita dunia tapi Allah tidak beri kita akhirat. Ya, jadi luruskan niat teman-teman. Coba tanya. Sekarang saya berikan kepada teman-teman, kepada ustazah semuanya waktu 2 menit untuk menulis semuanya di bukunya masing-masing. Apa niat tujuan ustazah membuat rumah tahfidz? Yang mengetahui ustazah dan Allah, silahkan tulis. Apa niat ustazah membuat rumah tahfidz? Coba Ustazah Mahmudah dapat berapa poin? Baru berapa? 2. Masya Allah. Mau tulis lagi? Boleh. Karena kita harus tahu tujuan kita, niat kita membuat rumah tahfidz itu apa. Dan ini yang akan nanti teman-teman jadikan sebagai tajdidun niyah, meluruskan niat. Ketika rumah tahfidz itu sudah Allah bangunkan, sudah Allah realisasikan cita-cita teman-teman semuanya, kelak nanti ada banyak gangguan, godaan. Subhanallah. Nah, tulisan ini nanti teman-teman lihat lagi, evaluasi lagi. Kan dulu niat ana membuat rumah tahfidz seperti ini. Kemudian nanti tajdidun niyah, luruskan niat. Ya, begitulah Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau akan mengajar. Dalam proses beliau mengajar, beliau selipkan sebuah kertas, kemudian beliau tulis ya kertas tersebut. Kalau niat beliau sudah tidak lagi lurus karena Allah Subhanahu wa taala, beliau keluarkan lagi kertas. Beliau tajdidun niyah, beliau subhanallah teman-teman meluruskan niat kembali. Karena memang yang namanya syaitan itu akan menggoda hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang ingin memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia, akan menggoda dengan sesuatu yang bisa menjerumuskan hamba tersebut. Hati-hati dengan sebuah niat teman-teman, karena niat ini akan berakibat fatal jika kita salah dalam berniat. Kita tahu bahwa ada golongan-golongan yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah untuk pertama kali. Di antaranya adalah orang yang berilmu, orang yang membaca Al-Quran, Al-Qari. Kemudian dia ternyata bagus ketika di dunia mengajarkan Al-Quran, dan ternyata di dalam hatinya terselip niat ingin dipuji oleh manusia dengan mendapatkan gelar qari, seorang yang pandai membaca Al-Quran. Maka Allah Azza wa Jalla yang maha tahu apa yang terselip di dalam niat hamba-hambanya, Allah mengatakan, sungkurkanlah ia ke dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Semoga kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari niat-niat yang buruk.
Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, setelah teman-teman berniat, sudah niat, tujuannya sudah jelas, maka perlu adanya kita membulatkan tekad. Ini juga penting. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Terkadang subhanallah dari beberapa kasus, nggak satu dua, teman-teman yang konsultasi pengen bikin rumah tahfidz, pengen buat rumah tahfidz, saya tanya sejak kapan ada keinginan untuk buat rumah tahfidz? Sudah beberapa tahun yang lalu, tapi ternyata ketika sudah punya niat, datang setan mengganggu. Apa gangguannya? Nanti kamu bagaimana, nanti begini, nanti begitu, nanti bagaimana, nanti dengan SDM-nya bagaimana, nanti begini, akhirnya mundur. Subhanallah. Maka saya katakan di sini teman-teman, ketika teman-teman sudah bulat tekadnya, jangan pernah bergantung kepada diri sendiri. Benar-benar kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Karena kemampuan kita itu lemah. Jangan pernah gantungkan apa yang Allah telah titipkan kepada diri kita dari sebuah ilmu. Ada banyak orang-orang pintar, tapi kalau Allah belum menolong ia untuk bermanfaat untuk orang banyak, maka Allah tidak akan tolong. Sering-seringlah menggantungkan diri kita kepada As-Samad, Allah Azza wa Jalla, Zat yang senang ketika apa yang hamba-hambanya inginkan dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benarlah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakan, wahai Rabbku, ya Rabbi a'inni, wahai Rabbku tolonglah hamba. Hamba ingin di satu desa ini, hamba ingin membuka rumah tahfidz untuk anak-anak. Bismillah, benar-benar mohon kepada Allah. Kalau ada godaan syaitan nanti bagaimana, maka minta lagi kepada Allah. Wahai Rabbku, Zat yang maha kaya, wahai Rabbku, Zat yang maha meluaskan, berikanlah kepada hamba kemudahan. Berikanlah kepada hamba kemudahan. Dulu, ini saya cerita sedikit, waktu pertama kali kami membangun rumah tahfidz itu, kami tuh membangun rumah tahfidz waktu itu, terutama waktu itu saya melihat anak saya 2 putri, alhamdulillah wa syukurillah. Dulu kalau menghafal Al-Quran, ibu-ibu jauh ke arah godean. Kemudian waktu itu belum ada khusus, menurut kami belum ada kelas khusus buat anak-anak yang spesial tahfidz gitu ya. Dulu putri saya kalau berangkat ke godean itu diantar oleh suami, kurang lebih perjalanan karena naik kendaraan roda 4 1,5 jam bolak-balik. Dan kenapa kami amanahkan putri kami di sana? Karena di sana itu khusus, memang sekolah khusus tahfidz, dan satu ustazah mengampu 4, maksimal 4. Subhanallah, saya melihat ketika di sana fokus di tahfidz, anak-anak lebih fokus, tidak kemana-mana. Dan waktu itu saya ingin sekali di kota. Waktu itu pertama kali saya bikin rumah tahfidz bukan di sini ibu-ibu, tapi tepatnya di Timur Gembira Loka. Itu pun berawal dari sebuah ruang tamu kecil gitu ya. Hanya bisa menampung nggak lebih dari 20 anak. Berapa kira-kira Ustazah? Sekitar 8 ya, bisa ya, 8 anakan bisa insyaallah. Nah, subhanallah, karena saya melihat di kota itu sudah banyak IT namanya ya, Islam Terpadu TK IT, tapi kan itu tidak khusus tahfidz. Ada beberapa kurikulum yang dari Diknas misalnya, dan itu nanti tidak akan fokus kalau misalnya kita ikut ke sebuah kurikulum Diknas ataupun Depag. Maka saya minta izin dulu ke suami. Kata suami, ya bismillah, ya mudah-mudahan rumah ini bermanfaat. Dan subhanallah, apa yang terjadi teman-teman ketika kita sudah benar-benar membulatkan tekad, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan niat kita, Allah kasih kita jalan. Subhanallah. Jadi ketika itu saya melihat ada flyer yang bertuliskan seminar bersama Syekh Kamil El-Abudi. Mungkin Ustazah tahu Syekh Kamil El-Abudi ini adalah seorang syekh dari Mesir, yang mana beliau punya putra-putri 3, ada Tabarak, ada Yazid, ada Zainah. Nah, putra-putri beliau itu ketiga-tiganya selesai menghafal Al-Quran, subhanallah, usia 4,5 tahun. Jadi sebelum 5 tahun 30 juz selesai. Kemudian
waktu itu subhanallah, ya itulah Allah kasih jalan. Terus waktu itu saya daftar ya, atas izin suami juga daftar, dan waktu itu seminarnya di Jakarta. Ya ibu-ibu, sekarang seminarnya deket di Jogja. Ya dulu di Jakarta. Terus kata suami, yuk bismillah nuntut ilmu, katanya belajar. Karena kami waktu itu pikirannya begini, daripada kita terbang ke Mesir gitu ya, di Jakarta sudah Allah dekatkan. Ya, subhanallah teman-teman, ketika sudah hari hanya, kami pun sempat nginap di hotel, dan itu akomodasi kita yang menanggung, bukan dari panitia, dan biaya yang dikeluarkan juga masya Allah cukup besar. Subhanallah, qadarullah, seminarnya dibatalkan. Ya, padahal posisi kami ketika itu sudah berada di Jakarta. Ya, dan alhamdulillah ala kulli hal, pertama kali panitia mengatakan, mohon maaf Kak, Bun, seminarnya dibatalkan. Waktu itu pertama kali kita, ya Allah, ya sudah, mungkin ini yang terbaik. Padahal jauh ya dari Jogja gitu. Terus panitianya tanya, datang dari mana ini? Dari Jogja. Subhanallah, alhamdulillah wa syukurulillah, Allah kasih jalan lagi. Kata panitianya, coba nanti saya hubungkan dengan Syekh Kamil, apakah beliau mau untuk ditemui, karena waktu itu posisi beliau berada di Bogor. Ya, di villa di Bogor. Dan subhanallah teman-teman, itulah kalau Allah sudah memudahkan segala urusan. Kami, saya waktu itu dan suami, anak-anak juga ikut. Waktu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menginap di villanya gratis. Ya, bisa dibayangkan nggak? Saya sampai detik ini pun belum pernah nyewa di villa. Villa tuh berapa toh harganya teman-teman? Berapa Ustazah Khonsa? Lebih dari 500.000 kayaknya ya. Itu villa besar ya. Jadi subhanallah, Syekh Kamil tinggal di Bogor, ada Muhsinin. Di situ villa pribadi beliau ada 2, satu diberikan ke Syekh Kamil untuk menginap selama di Indonesia, satu kosong. Dan beliau mengizinkan kami, saya, suami dan anak-anak untuk menempati villa yang satu lagi tanpa membayar. Subhanallah, subhanallah. Kemudian kami akhirnya, apa yang terjadi, bukan seminar bareng-bareng tapi privat. Ya, privat. Saya tanya kepada syekhonya, kepada Syekh Rosya namanya. Nah, itu subhanallah, di sana teman-teman kami dapat ilmu banyak, masya Allah. Dimulai dari kenapa beliau membuat rumah tahfidz. Ternyata di antara motivasi beliau, kata beliau, selagi kita bersama Al-Quran, kata beliau, maka Allah akan bahagiakan hidup kita. Itu moto beliau. Jadi beliau itu membuat rumah tahfidz agar gak jauh-jauh dari Al-Quran. Subhanallah. Karena kata beliau, kalau saya nggak buat rumah tahfidz, anak-anak nanti dia akan keluar untuk belajar, dan Syekh senang kalau anak-anaknya di rumah ya. Dan subhanallah, ketika beliau membuat rumah tahfidz teman-teman, ketika itu belum ada kurikulum yang jelas. Baru setelah beliau buat untuk putra beliau dan juga untuk masyarakat sekitar, untuk anak-anak tetangga ya, siapa yang ingin bareng dengan putra-putranya Syekh Kamil, maka kemudian baru beliau menulis kurikulum ya. Subhanallah, menulis kurikulum yang kita kenal namanya metode Tabarak. Teman-teman pernah dengar ada metode Tabarak? Pernah di Indonesia ya. Dan waktu itu sempat ramai karena memang setiap pagi itu sudah tersusun dengan rapi, dan beliau Syekh Kamil juga bilang bahwa ini teman-teman yang paling penting, halakoh yang beliau lakukan setiap hari itu bersama istri beliau dan anak-anak, duduk bareng ya. Jadi beliau, istrinya dan anak-anak beliau. Jadi teman-teman juga boleh memulai rumah tahfidz, dimulai dari keluarga inti teman-teman ya, anaknya dulu, suaminya duduk. Nanti setelah anak-anak teman-teman terkondisikan, maka kemudian panggil masyarakat sekitar, anak-anak tetangga, ayo siapa yang mau belajar bareng anak-anak saya gitu ya. Baru setelah itu nanti teman-teman bikin kurikulum ya, masya Allah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, subhanallah, sebelum kami meninggalkan Bogor, beliau mendoakan anak-anak kami, mendoakan kami, semoga Allah memudahkan kalian untuk membuat rumah tahfidz waktu itu ya. Semoga Allah menjadikan anak-anak kalian anak-anak yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Subhanallah, sepulangnya kami dari Bogor, subhanallah, Allah mudahkan kami waktu itu untuk ikut seminar yang kedua. Waktu itu seminar yang kedua di Malang. Ya, saya pun ke Malang dengan suami, biasa saya, suami dan anak-anak.
ya ikut. Ya kita menginap juga di hotel dan waktu itu juga ada biayanya ya. Waktu kami ikut seminar bersama Syekh Kamil di Malang, dan ketika itu siapa yang ikut seminar boleh mendapatkan izin untuk membuka rumah tahfidz seperti lisensi ya. Jadi kami juga ada lisensi dari Tabarak, dari Syekh Kamil, dan beliau memberikan kurikulumnya. Seminarnya 2 hari full dari pagi sampai sore. Kami juga diberikan kurikulumnya lewat soft file dan hard disk, itu juga kami diberikan, Masya Allah. Dari situ kami pulang ke Yogyakarta teman-teman. Kemudian kami mulai bismillah, mulai mencari ustazah ya, siapa yang akan bareng-bareng kita laksanakan proyek akhirat ini. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan, ada 2 ustazah ya, ada 2 ustazah bareng-bareng dengan saya. Ada Ustazah Anissa waktu itu dan Ustazah Mita ya. Jadi kami bertiga, anak-anaknya waktu itu kurang lebih ada 5. Jadi 5 anak 3 ustazah. Masya Allah. Privat namanya ya. Tapi tidak apa-apa. 5 anak 3 ustazah. Bismillah. Mulai. Nah ini kan Bismillah tawakkaltu. Bismillah. Modalnya apa teman-teman? Bismillah tawakkaltu. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau. Tawakal kepada Engkau. Dan saya yakin teman-teman di sini pasti sudah punya rumah. Bayangan teman-teman itu nggak harus dibayangkan begini. Ya Allah, bikin rumah tahfidz itu harus ada gedungnya. Harus ada istilahnya tempat yang besar. Nggak usah muluk-muluk. Sudah teman-teman punya rumah, jadikan ruang tamu itu sebagai tempat belajar anak-anaknya. Dulu waktu kami pertama membuka pun kami tidak langsung memakai meja-meja yang seperti di depan Ustazah Nida ini. Tidak. Kami masih pakai lesehan. Pakai karpet ala-ala, karpet murah itu yang harganya nggak nyampe 50.000. Sudah gelaran gitu ya. Anak-anak belajar dan Masya Allah Tabarakar Rahman, setelah kami berjalan ya. Nah ini membangun relasi sudah tadi ya, sudah saya jelaskan. Membangun relasi maksudnya kita pun membangun relasi tadi. Caranya bagaimana? Caranya dengan belajar, meningkatkan kapasitas diri. Caranya tadi saya belajar lagi. Kalau teman-teman mau belajar, bisa belajar meningkatkan diri dengan tahsin, belajar bagaimana cara manajemen rumah tahfidz misalnya, belajar bagaimana mencari SDM. Nanti setelah teman-teman berilmu, baru kemudian subhanallah biidznillah ta'ala akan dimudahkan. Ya, baik, saya lanjutkan cerita saya waktu yang di Kemuning, namanya Gang Kemuning. Itu pun rumahnya masuk gang. Ya teman-teman, bisa dibayangkan enggak? Rumah masuk gang tuh kecil atau besar rumahnya? Kecil ya. Tapi alhamdulillah rumahnya tingkat gitu ya, ada lantai 2-nya. Nah, saya ingat betul murid-murid yang datang itu berbeda-beda. Dan waktu itu akhirnya kami update, kami belajar lagi bagaimana cara mengatasi murid yang kecanduan gadget. Waktu itu sudah ada. Saya masih ingat ada anak laki-laki waktu itu, teman-teman, dititipkan oleh ibunya kepada kami, ini kami nitip ya anak laki-laki kami. Dan subhanallah, dia itu termasuk anak yang memang sudah kecanduan HP. Masuk ke dalam rumah ya, saya lihat langsung itu subhanallah, kakinya nggak mau ketika harus didudukkan, dia injak-injak, tendang-tendang tembok rumah, kemudian tantrum. Dan subhanallah waktu itu kami belum tahu ilmunya bagaimana mengatasi anak tantrum. Nah, karena kan kita baru belajar tahfidznya. Ya Allah, ini bagaimana mengatasi anak tantrum. Setiap kali melihat HP ustadzahnya tergeletak, kata anak ini, apa ibu-ibu bilangnya? Bu guru, katanya ya. Aku mau pinjam HP-nya bu guru, gitu ya. Ya Allah, akhirnya apa? Allah berikan lagi kemudahan. Nah, begini nih yang saya ingin share. Jadi, ketika teman-teman nanti bikin rumah tahfidz, nggak nunggu sempurna dulu. Nggak nunggu harus belajar ini dulu, belajar itu dulu. Yang penting tajwidnya dulu, tahsinnya dulu bagus. Ya. Nanti masalah belajar psikolog, belajar bagaimana tumbuh kembang anak-anak, Allah akan datangkan. Kami waktu itu teringat dengan Bunda Wening, dan akhirnya saya masih ingat betul Bunda Wening kita minta untuk datang ke rumah dengan mengajari kami para ustadzah bagaimana mengenal anak-anak, bagaimana ketika anak-anak tantrum bagaimana mengatasinya, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan wali murid, semuanya kita belajar. Dan itu Bunda Wening yang mengajarkan. Jazakallahu khairan, semoga menjadi amal jariah untuk beliau ya. Nah teman-teman, subhanallah ya, berjalan waktu,
Allah datangkan murid-murid lagi. Sampai akhirnya ruang tamu tidak cukup, naik ke atas. Di atas ada 2 kamar, karena kami pakainya metode tabarok, jadi pakainya per level. Kalau kami itu ada metode tabarok itu bukan per umur, bukan per usia teman-teman, tapi per level. Di level 1 itu ada di juz 30, juz amma. Dan kami mulainya bukan dari An-Nas, tapi dari amma yatasa'alun. Waktu itu saya bertanya kepada Syekh Kamil, ya Syekh, kami kalau di Indonesia itu mulainya surah, kalau hafalan dari mana ibu-ibu? An-Nas ya, biasanya anak-anak ya. Tapi ternyata kata Syekh Kamil, coba, kalau surah An-Nas, anak-anak itu dia akan lebih lama untuk gunah gitu ya. Dan anak-anak tipenya nggak sabaran. Ya. Maka kata Syekh Kamil, coba amayata salun, mesti mereka itu lebih cepat. Ya. Karena beliau sudah mencoba kepada putra-putri beliau dari amayata salun. Jadi kami tuh posisinya gini waktu itu. Anak-anak di tahun pertama sudah selesai juz 30, berarti sudah naik level 2, juz 29. Harus beda lagi ruangan. Ya, juz 29 sudah selesai, naik lagi ke juz 28. Sudah beda lagi ruangan. Akhirnya teman-teman, ruang tamu sudah penuh, 2 kamar sudah penuh. Kita bingung kalau ada tamu, mohon maaf, ini ruang tamunya dijadikan sebagai tempat menghafal anak-anak gitu. Ya nggak apa-apa, sudah kita nggak punya ruang tamu. Dan subhanallah, kita berpikir, ya Allah, ini harus gimana lagi ya Rob, berikanlah kepada kami kesempatan untuk punya tanah lebih luas lagi gitu ya. Masya Allah teman-teman, sebelum pandemi, kurang lebih di tahun 2018 awal, ya 2017 akhir, di sini nih, di tempat seminar teman-teman, ada orang jual tanah butuh uang. Subhanallah. Ya itulah, Allah berikan jalan. Harganya di bawah pasaran, banget, pakai banget. Dan waktu itu kami ingat jalan di depan itu masih belum sehalus ini, ya. Jadi waktu itu masih, karena pernah terjadi banjir besar kan di sini. Teman-teman yang asli sini mungkin pernah dengar di tahun berapa itu terjadi banjir, sampai akhirnya membuat jalan rusak dan diperbaiki belum lama ini. Alhamdulillah wa syukrulillah kita beli tanah di sini. Ya Allah berikan jalan. Masya Allah, tabarakar rahman. Dan kalau teman-teman lihat, biasanya kalau berkunjung ke sini mereka akan lihat begini. Ini bangunan joglo segede ini nih, berapa uang yang harus dikeluarkan? Saya katakan, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kalau teman-teman tahu ya, ini dulu kayu ini nih yang sekarang berdiri ini nggak sebagus ini. Ini semua yang ada di sini nih rata-rata, mohon maaf, second. Ya, tahu teman-teman, second. Rumahnya orang desa sudah nggak mau rumah yang seperti ini, maunya rumah modern. Dan begitulah dunia. Ya, dunia itu subhanallah, orang kota pengen desa, orang desa pengen ngota. Ya, jadi waktu itu di desa itu sudah nggak mau lagi seperti ini. Sudah kayunya itu sudah di bahasa Jawa apa Ustazah Mahmudah, dilemprake gitu ya. Sudah. Kalau mau ada yang beli ya monggo, murah gitu ya. Dan subhanallah, rizkinya kami dibawalah ke Jogja, dan kita nggak pakai pemborong, Ustazah Fatona. Kalau antum kemarin bilang ke saya rumah Qurannya pakai pemborong ya. Kita itu alon-alon, yang penting kelakuan ibu-ibu. Ya, pakai tukang sendiri, digarap sendiri. Alhamdulillah wa syukurillah, jadilah satu. Ya, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, sekali lagi, jangan pernah menunggu tempat yang besar, jangan pernah menunggu sempurna dulu. Yang penting kita niat terlebih dahulu, tawakal kepada Allah. Kalau ada gangguan setan, maka kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah, setiap apa yang Allah beri kepada teman-teman dari sebuah ilmu, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Allah akan bertanya kepada kita. Apa kata Rasulullah SAW? La tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Kita nih semua akan ditanya oleh Allah. Apa pertanyaan yang Allah katakan kepada kita? Allah akan bertanya kepada kita an ilmihi, tentang ilmu yang telah Allah beri. Apa yang akan saya jawab besok di hadapan Allah ketika Allah sudah beri kami nikmat untuk bisa berjumpa dengan Syekh Kamil El-Abudi beserta keluarga besar beliau? Apa yang akan kami jawab di hadapan Allah ketika Allah sudah beri nikmat kami untuk belajar ke kota Malang? Kami malu di hadapan Allah kalau nikmat yang telah Allah beri kepada kami tidak berikan lagi kepada yang lain. Maka subhanallah, bismillah, kami bangun dengan kesederhanaan ya, dan itu pun masih banyak sekali kekurangan ya. Saya yakin setiap kali tahun beranjak tahun teman-teman, alhamdulillah kita mulai memperbaiki diri. Dan teman-teman kalau sudah buka rumah tahfidz, jangan teman-teman menjadi orang-orang yang sudah mencukupkan diri ya.
tetap kalau ada masukan kita terima, kita tampung. Kalau masukan itu membangun, maka kita tampung dengan baik, kemudian kita realisasikan. Ya, subhanallah saya masih ingat dulu teman-teman. Jadi ini sudah dibangun ya, joglo ini sudah dibangun. Terus ada ibu-ibu yang bilang begini ke saya, Ustazah, anak saya ini laki-laki, sukanya main bola gitu ya. Nah, laki-laki kan sukanya main bola. Di sini kalau main bola di mana Ustazah? Ya di sini, ya di aula ini. Tapi kan kurang luas katanya. Ya Allah, saya minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami lapangan. Allah baru kasih kemarin belum lama. Ya, tahun berapa Ustazah? Tahun ini ya, di bulan Agustus lah ya, baru jadi. Sudah Agustus, itu September. Ya. Mulai belakang, mulai jadi lapangan. Padahal doanya sudah lama, tapi tidak apa-apa. Ya, saya masih ingat. Dan teman-teman kalau ada masukan ditulis. Ada orang yang bilang misalnya, Ustazah, saya pengennya anak saya begini. Walaupun teman-teman belum merealisasikan, tapi ditulis dan memohon doa kepada Allah, minta doa kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah hamba untuk bisa merealisasikan apa-apa yang diminta oleh wali murid. Bismillah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi ya teman-teman, bismillah. Luruskan niat, berazam, bertekad. Kalau teman-teman sudah benar-benar ingin memiliki rumah tahfidz dan mencari guru. Nah ini dia. Ya tadi saya baru sekilas mencari guru. Teman-teman, kita itu kalau sudah punya niat baik, Allah akan datangkan orang baik. Dan itu memang sudah sunnatullah. Kita itu akan digabungkan ruh-ruh kita itu. Apa kata Rasulullah SAW? Al-arwahu junudun mujannada. Ruh-ruh kita itu adalah para tentara yang dia akan mencari yang satu frekuensi. Subhanallah, saya masih ingat dulu waktu saya membutuhkan tim admin, ya Allah datangkan seseorang datang ke rumah. Ya, beliau bilang begini. Beliau bersama kawannya yang kenal dengan saya, kawannya beliau. Terus kawannya datang ke saya, Ustazah Azizah, saya punya teman. Bisa dibayangkan nggak teman-teman? Saya punya teman nih Ustazah. Teman saya ini dulu SMK-nya akuntansi ya berarti ya, akuntansi, dan dia pernah kerja di Jakarta di pabrik mana gitu loh. Udah biasa tuh. Terus beliau berhijrah, ya baru berhijrah, pengen dapat lingkungan baik katanya. Masya Allah. Terus saya bilang begini, Mbak bisanya apa? Saya bisa Ustazah bantu-bantu ngadmin gitu ya. Baik, yuk bismillah bareng-bareng ya. Kita satu tim. Saya kalau bersama Ustazah di sini, teman-teman, saya tidak mengatakan saya atasan, mereka bawahan, tidak, sama sekali tidak. Kami adalah tim. Karena kita tidak bisa membuat rumah tahfidz itu sendirian. Kita pasti butuh tim. Ya, tim dari para ustadzah, tim admin, semua tim kami. Ya, semua tim kita nanti. Nah, Masya Allah, Tabarakar Rahman, Mbak ini Alhamdulillah masuk dalam tim kami. Dan Masya Allah bisa bekerja dengan baik. Bahkan beliau, Masya Allah, Alhamdulillah wa syukurulillah, Allah berikan kemudahan, akhirnya selesai bekerja, kemudian menikah, dan sekarang sudah punya anak. Ya, Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau. Kemudian ada lagi didatangkan kepada kami ya oleh Allah Subhanahu wa taala seorang ustazah lagi, yang mana ustazah ini berkata kepada kami, Ustazah, saya sudah capek kuliah, saya sudah capek bisnis, saya mau mewakafkan waktu saya untuk Al-Quran. Coba lihat teman-teman, kita nggak nyari, Allah datangkan. Terus saya bilang gini, Ustazah, biasanya kan kami ada wawancara waktu itu, Ustazah, di antara wawancara kami, Ustazah, apa yang diinginkan oleh Ustazah dari kami? Kata beliau, Ustazah, saya nggak menginginkan apa-apa, saya hanya menginginkan tempat untuk bisa saya habiskan waktu saya ngajar anak-anak. Wah, Masya Allah. Ya udah, bismillah. Yuk, bareng. Kita, karena pagi waktu itu sudah ada ustadzanya, kita buka kelas sore akhirnya. Jadi awal-awal tuh teman-teman saya buka hanya kelas pagi. Ya, kemudian setelah datang ustazah baru ini untuk beliau ingin mewakafkan waktunya untuk Al-Quran, maka kita buka kelas sore. Dan Masya Allah, Tabarakar Rahman, Allah datangkan lagi seseorang teman-teman, di mana memang beliau pengen belajar. Ya, beliau sudah belajar Al-Quran tapi pengen menghafal. Ya. Dan Alhamdulillah wa syukurulillah bergabung juga bersama kami. Ya, Alhamdulillah. Dan kita waktu itu punya program sesama ustadzah. Waktu kami baru pertama bangun itu, kita ada sistem saling hafalan. Jadi dulu, ini dulu ya, waktu jadwal saya belum padat, saya masih menerima setoran ustadzah. Ya, dan ketika jadwal mulai padat, saya pasang-pasangkan satu ustadzah dengan ustadzah lainnya. Nanti saya cek, oh ustadzah ini kenapa belum menghafal, ada kendala di mana? Itu harus teman-teman. Karena kalau misalnya kita itu sebagai guru Quran tidak pernah bermuamalah dengan Al-Quran, tapi kita tidak menghafal Al-Quran, tapi kita tidak cinta Al-Quran, itu pasti sudah
sudah bisa dipastikan anak-anak pun akan jauh dari Al-Quran. Kita teladan bagi anak-anak. Ya. Jadi guru Al-Quran, teman-teman semuanya mau tidak mau harus terus bersama Al-Quran. Harus terus bersama Al-Quran. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, sampai detik ini tadi awal pembukaan itu pas Fatimah baca Al-Quran, saya izin belum bisa menemani karena saya ada halakoh di belakang. Itu halakohnya bareng dengan putri-putri saya. Ya, satu halakoh. Tujuannya apa saya masuk halakoh itu? Tujuannya agar Allah masih memberikan saya kesempatan untuk bersama Al-Quran. Ya. Jadi terus jangan sampai kita menghabiskan waktu kita bukan untuk Al-Quran. Karena kembali lagi ke motonya Syekh Kamil, bahwa selama kita bersama Al-Quran, Allah akan bahagiakan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan teman-teman nanti insya Allah akan bisa merasakan, kalau teman-teman sudah ada rumah tahfidz, ya, maka rumah kita tuh tidak sepi. Ya, senantiasa ada orang yang membaca Al-Quran dari kalangan anak-anak. Kalau teman-teman mau buka rumah tahfidz untuk anak-anak, kalau teman-teman mau buka rumah tahfidz untuk orang dewasa, maka setiap hari rumah kita barakah. Ada orang-orang membaca Al-Quran dan itu membuat subhanallah hati kita menjadi tenang. Dan ini yang perlu diperhatikan. Baik, kita akan masuk ke materi yang kedua. Materi kedua ini berhubungan dengan bagaimana sifat atau karakter seorang guru. Dan ini yang harus kita miliki bersama teman-teman. Baik, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi teman-teman sudah menulis apa tujuan teman-teman mendidik, apa tujuan teman-teman membuka rumah tahfidz. Saya yakin di antara teman-teman pasti ada yang menulis ingin menjadi sebaik-baik manusia, ya kan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka di antara tugas para pendidik, nah ini juga yang membuat kami tuh termotivasi untuk membuat rumah tahfidz khususnya buat anak-anak. Kami berpikir ketika kami membuat rumah tahfidz untuk anak-anak, maka kami diberikan kesempatan oleh Allah untuk menanamkan akidah dan mengokohkan iman pada diri anak-anak. Ya, jadi di sini teman-teman, kalau teman-teman melihat kami di sini itu anak-anak kecil sebelum masuk SD, usianya dari 3,5 tahun sampai sebelum masuk SD. Dan alhamdulillah wa syukurillah, di sini bukan hanya tahfidz saja. Jadi dari pagi, dari pukul 8 sampai pukul 11 itu mereka tahfidz, ada jeda istirahat. Pukul 9:30 minum susu kurma. Nah ini juga perlu diperhatikan. Nanti kalau teman-teman punya rumah tahfidz, jangan biarkan anak-anaknya atau yang menghafal Al-Qurannya kelaparan, ya, atau kehausan. Karena yang namanya menghafal Al-Quran tuh subhanallah ternyata cepat lapar, cepat haus. Teman-teman pernah nggak menghafal Al-Quran? Rasanya cepat lapar nggak? Cepat lapar ya? Ya. Kenapa? Karena jalan otaknya. Subhanallah. Maka di antara nutrisi yang bisa kita berikan adalah susu kurma kalau di sini. Susu kurma dan snack. Ya. Nah nanti dari pukul 11 sampai pukul 12 itu ada kelas klasikal. Jadi teman-teman nanti kalau punya rumah tahfidz ada waktu untuk menanamkan akidah. Eman kalau hanya kita terus menggembleng hafalannya tanpa menanamkan akidah kepada diri anak-anak. Di sini alhamdulillah ada kelas klasikal, teman-teman, ibu-ibu semuanya. Kelas klasikal itu dimulai dari jam 11 sampai pukul 12 dan diantaranya ada di hari Senin itu Asmaul Husna. Ya, bagaimana mengenalkan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna yang teman-teman bayangkan bukan untuk menghafal. Di sini nggak ada hafalan Asmaul Husna. Tapi yang ada bagaimana anak-anak paham kalau mereka sakit minta kesembuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi. Ya, kalau mereka minta kepada Allah Ar-Razzaq. Itu yang ingin kita tekankan kepada anak-anak. Dan di antara cara kita menanamkan akidah, menanamkan iman kepada anak-anak kecil itu diantaranya kami ketika memberikan sesuatu kepada anak-anak, kami mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa pertanyaan yang kami ajukan kepada anak-anak? Dari siapa ini? Nanti kalau anak-anak masih bingung, biasanya anak-anak baru masih bingung, kita yang memulai. Dari Allah. Dari Allah. Terus
terus setiap kali kami berikan hadiah, ya, maka teman-teman nanti katakan kepada anak-anak, ini hadiahnya dari Allah. Karena kalau pakai metodenya Syekh Kamil, anak-anak itu ada hadiah, ya. Jadi selesai satu surat ada hadiah. Kalau kami di sini pakainya satu pekanan, hari Jumat itu kita berikan hadiah kepada anak-anak. Dan sebelum diberikan hadiah harus ada, sebenarnya SOP-nya harus ada sounding dulu kepada anak-anak. Ini hadiah dari Allah. Ibu-ibu, ustazah semuanya, kenapa kita harus menanamkan iman, mengenalkan Allah dari kecil kepada anak-anak? Karena begini, karena tujuan utamanya adalah ketika nanti mereka sudah balik, sudah mukallaf, kami ingin mereka bersegera memenuhi perintah Allah. Karena mereka sangat-sangat cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan apa yang mereka pinta dari kecil. Jadi nama Allah tuh nggak asing di hadapan anak-anak. Banyak terjadi kasus, ya, ibu-ibu terutama yang cerita ke saya, kalau anaknya itu ternyata sudah balik, kalau mau sholat harus digobrek-gobrek. Sholat dulu nah. Berapa kali nggak mau nyaut-nyaut, ya, asik dengan HP, asik dengan teman. Biasanya saya bertanya, dulu waktu kecil pernah nggak dikenalkan Allah? Oh iya ustazah, lupa, gitu ya. Jadi masa-masa kecil, kalau teman-teman, ibu-ibu, ustazah semuanya memang memutuskan untuk punya ta'ud, ya, tahfidz anak usia dini, maka tanamkan akidah, tanamkan iman kepada anak-anak dengan bahasanya anak-anak, ya, dengan bahasanya anak-anak. Anak-anak itu, subhanallah, mereka memiliki ingatan yang sangat tajam, masya Allah, ya. Dan anak-anak itu masih bersih, teman-teman, fitrahnya masih lurus. Mereka itu akan menerima apa yang kita katakan, walaupun amalnya belum langsung mereka amalkan. Ya, jadi mungkin prakteknya nggak harus hari ini. Tapi apa yang kita ucapkan tuh didengar oleh anak-anak kita. Saya pernah dapat cerita kasus teman-teman, dan ini subhanallah, ini cerita real dari wali murid di sini. Jadi ustadzahnya selalu bilang ke anak-anak kalau pas hujan deras itu, ayo anak-anak kita berdoa. Berarti kan ini sedang menanamkan iman kan? Berdoa, karena doa waktu hujan besar itu mustajab, ya. Terus anak ini berangkat bepergian dengan ayah bundanya naik kereta. Pada waktu mereka di kereta hujan deras, apa yang dikatakan anak ini yang bersekolah di sini? Kata dia, "Bun, di luar hujan deras." Kata ustazah, subhanallah, kalau hujan deras waktunya mustajab. Sekarang aku mau berdoa, semoga nanti ayah bunda dan aku semuanya bisa masuk surga. Kata bundanya ke saya cerita, tahu nggak ustazah, selama perjalanan itu saya tengok suami saya diem aja setelah dengar anaknya seperti itu. Terus ya Allah, saya nggak terasa ada butiran air mata keluar. Ya subhanallah, siapa yang menggerakkan hati anak tersebut kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi subhanallah teman-teman, apa yang teman-teman berikan nanti dari pengokohan akidah, dari menguatkan iman, ya, dari apa-apa yang teman-teman berikan itu pasti akan masuk dalam diri anak-anak. Walaupun nanti mereka prakteknya nggak satu hari itu, ya. Subhanallah, semalam ini baru kisahnya, ada wali murid ke sini. Ustazah, ada di rumah nggak? Saya tadi malam habis ngisi kajian di Masjid Darussalam di Jalan Kaliurang dengan suami. Saya bilang tunggu sebentar. Terus ibunya bersama anaknya 3 kesini, duduk di situ. Kata beliau cerita ke saya semalam, ustazah, masya Allah, anak saya perempuan di sini. Itu kalau habis subuh, katanya ustazah, ceritanya selalu minta maaf. Iya, umi aku minta maaf. Terus tanya, itu memang di sini diajarkan ya minta maaf, katanya gitu. Iya betul, di sini memang diajarkan minta maaf. Ya, minta maaf diajarkan. Jadi subhanallah, ternyata apa yang kita tanamkan pada diri anak-anak itu mereka akan sampaikan nanti kelak, ya, bukan hari hanya ketika kita berbicara, ketika kita menasihati, tapi next, ya, yang akan datangnya mereka akan berbicara. Kemudian saya juga pernah menemukan seorang anak yang dia berkata begini, ya, alhamdulillah, anak kecil, alhamdulillah gigiku tumbuh atas izin Allah. Betul, atas izin Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah gigiku tumbuh. Coba lihat, subhanallah, anak-anak kecil. Dari mana dia mendengar? Atas izin Allah, masya Allah, gitu ya. Berdoa ketika ada hujan turun, ya subhanallah. Itu subhanallah dari ustazah
yang mengajarkan kepada mereka iman. Ya subhanallah. Jadi teman-teman, penting bagi teman-teman untuk mengajarkan iman, mengokohkan akidah bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk mereka sembah. Ya, karena ini menjadi bekal bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kalau bukan kita yang mengajarkan kepada mereka, maka jangan harap ya ketika mereka nanti SD ada yang mengajarkan, kita tidak tahu. Ya subhanallah. Maka ketika ada kesempatan kita untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anak, nanti ajarkanlah dengan sungguh-sungguh, semoga itu akan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Baik, kemudian yang kedua, di antara sifat ya seorang guru Al-Quran atau yang membuat rumah tahfidz harus menyampaikan nasihat kepada anak didiknya dengan nasihat terbaik. Ya, dan tidak ada nasihat terbaik kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah sabdakan di dalam hadis-hadisnya. Di sini ustazah semuanya ada di antara klasikalnya adab. Itu hari apa itu adab? Selasa. Jadi hari Selasa itu adab. Apa yang diajarkan ustazah kepada anak-anak, yaitu apa yang dinasihatkan Rasulullah SAW kepada umatnya, tapi dengan caranya anak-anak, bahasanya anak-anak. Misalnya mau ke kamar mandi, apa yang harus dilakukan, kaki mana dulu yang didahulukan, mau makan apa doanya, apa adabnya, itu kita ajarkan. Ya. Dan pelan-pelan. Yang namanya ngajar anak-anak itu kadang nggak bisa secepat ngajar orang dewasa. Harapannya apa teman-teman? Ketika kita mengajarkan adab kepada anak-anak, itu akan menjadi kebiasaan bagi mereka. Ya, karena yang namanya adab itu tidak bisa instan, harus berproses. Bisa ala biasa ya. Jadi kita tetap ajarkan adab-adab yang baik kepada anak-anak. Dan teman-teman bisa, dari mana kita bikin kurikulumnya? Teman-teman monggo bisa cari banyak sekarang buku-buku, kitab-kitab rujukan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan adab-adab. Teman-teman cari dan teman-teman buat ya, dan ajarkan kepada anak-anak. Baik, kemudian memperbaiki metode penyampaian. Ini juga tadi sudah saya katakan bahwa cara kita mengajar adalah caranya anak-anak. Di antara metode penyampaian yang terbaik untuk anak-anak adalah berkisah. Ya, dan biasanya kami meminta kepada ustazah di sini untuk berkisah. Nanti teman-teman boleh kalau pas memilih ustazah, boleh nanti di antara syaratnya yang bisa berkisah. Atau pas interview, teman-teman cek aja, coba ustazah bisa berkisah enggak? Anak-anak itu suka banget dengan berkisah. Ya. Kita bilang begini, anak-anak, siapa yang mau dengarkan ustazah berkisah? Mas Zubair suka berkisah? Suka dengarkan kisah? Mas Zubair suka? Suka. Anak-anak suka dengarkan ustazahnya berkisah. Nah, dulu waktu setelah pandemi apa sebelum pandemi kita panggil Kak Erlan itu? Setelah pandemi ya. Jadi di antara yang bisa kami lakukan, nanti teman-teman boleh, oh kayaknya ustazahnya nih kurang bisa berkisah misalnya. Atau wali muridnya kayaknya kalau berkisah lempeng-lempeng aja. Anak-anaknya sampai bosan. Pada suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anaknya udah lari duluan main. Loh kok bisa? Karena lempeng-lempeng aja, nggak buat tertarik gitu ya. Anak-anak tuh nggak tertarik. Waktu itu kami undang Kak Erlan untuk kesini memberikan bagaimana cara berkisah, memberikan materi bagaimana cara berkisah kepada acara parenting waktu itu ya, kepada Umi dan Abi dan kepada ustadzah-ustadzah semuanya. Semoga itu bisa menjadi solusi bagi para ustadzah dan bagi orang tua bagaimana menyampaikan kisah yang menarik bagi buah hatinya. Baik. Kemudian di sini mengingatkan dengan elegan, ya ustazah. Nah ini teman-teman, ini juga PR. Jadi nanti kalau teman-teman sudah punya rumah tahfidz, ketika ada anak-anak berbuat salah, jangan dibiarkan begitu saja. Perlu diingatkan. Saya kalau dapat laporan dari ustazah, tadi Mas ini, misalnya Mas A, tadi dia berbuat sesuatu kepada Mas B, misalnya ya. Terus saya panggil anaknya berdua, saya dudukkan ibu-ibu. Ini mengingatkan dengan elegan tuh seperti ini. Saya dudukkan anaknya, saya duduk sejajar dengan anak-anak. Jadi kalau mengingatkan dengan elegan itu bukan duduk, teman-teman duduk di atas, anak-anak di bawah. Itu kasihan banget. Ya, duduk aja. Anak-anak mau yang lemprak di bawah, ya udah kita ikut ngelemprak di bawah. Terus kita tanya dulu ke anak-anak. Ini saya contohkan ke anak-anak ya. Mas, bagaimana kabarnya? Udah makan belum? Ambil dulu hatinya mereka.
Nanti kalau mereka sudah moodnya sudah bagus, sudah percaya ke kita, kemarin katanya begini, gimana ceritanya? Dengarkan dulu ceritanya. Jangan langsung menjas, katanya gini gini gini. Dengarkan dulu. Nanti mereka pasti bercerita. Karena subhanallah fitrahnya anak-anak itu senang bercerita. Ustazah begini begini. Baik. Terus kan nanti kita panggil tuh dua-duanya. Terus gimana? Betul nggak yang dikatakan oleh A? Nah, biasanya nanti ujung-ujungnya mereka saling minta maaf. Ya, dan kita kasih tahu, nggak boleh kalau misalnya ke yang lebih besar menyayangi yang kecil, mas yang kecil menghormati yang besar, kita itu bersaudara terus saja. Ya, dan itu menjadi bekal untuk anak-anak, ya subhanallah. Atau misalnya ada anak-anak yang misalnya teman-teman berkata sesuatu yang tidak baik, ya kata-kata yang tidak baik. Karena kami itu memang di sini sedikit, kami tidak mau banyak-banyak, ya. Dan akhirnya kalau misalnya ada anak yang biasanya kata-katanya bagus, kok suatu hari Ustazah dengar kata-katanya nggak bagus. Biasanya langsung ketahuan tuh, kok kenapa mas ini kok kata-katanya nggak bagus, gitu ya. Terus dilaporkan ke saya panggil anaknya, tadi habis bilang begini ya, kata-kata kayak gitu jelek mas, nggak bagus. Kata-kata itu jelek atau bagus? Jelek Ustazah. Ya, boleh diulangi apa enggak? Enggak. Terus nanti biasanya saya cross check, ini dari mana ini anak dapat kata-kata seperti ini. Mohon maaf ya ibu-ibu, terkadang anak-anak yang sudah kita protek dari rumah, ternyata dia dapat dari teman kampungnya. Jadi bermain dengan teman kampung, pulang-pulang bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Kata-kata yang nggak bagus. Padahal ibunya sudah protek demikian rupa, subhanallah. Tapi itulah lingkungan, ya, enggak apa-apa. Tapi kita edukasi mereka bahwa kata-kata itu tuh nggak bagus, jelek gitu ya. Jadi anak-anak tahu, oh kata-kata itu jelek, ya baik. Kemudian Ustazah merancang reward dan hukuman yang efektif. Ya ini juga di antara yang bisa kita berikan kepada anak-anak adalah hadiah pekanan. Tadi ya sudah saya katakan, jadi setiap hari Jumat kita, karena kami di sini dari hari Senin sampai hari Jumat saja. Hari Sabtu itu anak-anak free, tidak ada pembelajaran. Kita ustadzanya nggak libur, ustadzanya datang hari Sabtu, evaluasi, terus apa yang perlu diupdate. Ya biasanya kalau waktunya rodo longgar, evaluasinya by name, disebutkan satu persatu siapa murid-muridnya, apa kendalanya, solusinya seperti apa. Ini teman-teman harus dibuat. Saya pernah dengar ada satu lembaga yang rapat itu kalau ada hari-hari besar atau kalau ada mau acara-acara besar baru rapat. Subhanallah. Kalau acara besarnya 1 tahun 2 kali, berarti rapatnya 2 kali saja. Ya. Jadi kami memang pekanan teman-teman dengan harapan apa? Agar anak-anak itu bisa lebih terkondisikan. Dan di hari Jumat anak-anak mendapatkan hadiah. Hadiah untuk anak-anak nggak harus mahal, ya nggak harus mahal. Anak-anak itu belikan mainan aja mereka sudah senangnya luar biasa. Ya, masya Allah. Ada anak di sini, saya tahu, ya, tahu dari ibunya, katanya modelnya tuh mainan yang didapat dari satu tuh nggak dimainkan, dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Terus dia bilang ini hadiah karena saya udah menghafal Al-Quran, gitu ya, masya Allah. Jadi hadiah Quran. Dan itu subhanallah efektif teman-teman menurut saya untuk membuat anak-anak itu bahagia. Karena yang namanya anak-anak itu tidak bisa menolak dari 3 hal. Saya sering mengatakan ini. Apa itu? Mainan. Anak-anak belikan aja. Subhanallah zaman sekarang itu beli di online yang 5 ribuan, 10 ribuan itu udah bagus. Ya. Mainan, anak-anak itu nggak bisa nolak dari mainan. Berkisah, ya kisah. Mereka nggak bisa nolak dari kisah. Mereka pasti suka kisah. Dan mainan berarti hadiah, kemudian berkisah, dan yang ketiga adalah bermain. Mereka nggak bisa nolak dari yang namanya bermain. Baik, setelah kita memberikan hadiah atau reward ya, dan hukumannya efektif. Tapi hukumannya efektif kemarin kami tuh sudah tanya ke Bunda Wening, katanya kalau buat anak-anak mereka harus paham kenapa mereka dihukum. Jangan sampai asal menghukum gitu loh. Paham dah ibu-ibu? Teman-teman kan ada ayo kamu dihukum, tapi anak-anak nggak tahu kenapa saya dihukum. Tuh. Harus diberitahu dulu. Dan hukuman itu sesuai dengan usia anak-anak. Beda menghukum anak usia 4 tahun dengan usia 7 tahun. Ya. Dan harus tahu kenapa dia dihukum. Baik. Kemudian seorang
pengajar Al-Quran atau seorang yang bertekad untuk memiliki rumah tahfidz, maka dia harus menjadi teladan yang baik. Baik itu untuk timnya maupun untuk anak-anaknya. Karena segala tindak tanduknya pasti akan dilihat. Yang namanya anak-anak, subhanallah, mereka itu seperti spons. Apa yang dilakukan oleh orang dewasa pasti ditiru. Dan mereka belum paham apakah itu baik atau buruk. Yang mereka lihat ibunya membaca Al-Quran, ustadzahnya baca Al-Quran, mereka akan baca Al-Quran. Ustadzahnya mukul, mereka akan mukul. Ustadzahnya berkata-kata yang tidak baik, pasti mereka berkata-kata yang tidak baik. Dan perlu teman-teman, dalam evaluasi nanti pekanan, teman-teman kalau di tempat kami itu ada saling tausiah, ya. Jadi ini saling mengingatkan, dan yang tausiah itu sesama tim, bukan kadang kalau saya teruskan bosan nanti ya. Jadi setiap ustadzah itu harus bisa tausiah. Tausiahnya gimana? Apakah di depan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh gitu? Ya enggak. Kita melingkar aja. Namanya tausiah itu kita, tapi itu menjadi pengingat bagi kita. Ya, kalau misalnya kadang subhanallah, kadang kita lagi futur, yang namanya pengajar Al-Quran tuh imannya juga kadang turun, teman-teman. Nggak mesti naik terus. Ya kadang naik, kadang turun. Dan subhanallah, tidak ada yang terbaik dari apa yang bisa kita berikan kepada saudara sesama muslimah kita kecuali nasihat-nasihat terbaik. Ya. Dan itu akan menjadi pengingat bagi diri kita semuanya. Baik. Kemudian di antara kiat menjadi pendidik sukses dunia akhirat tadi sudah ya. Yang pertama adalah ikhlas. Tadi luruskan niat, ini sudah yang pertama. Kita akan mendapatkan apa yang sesuai dengan yang kita niatkan. Yang kedua adalah jujur, ya. Dan ini adalah sebuah sifat yang sangat baik juga yang harus dimiliki oleh para guru-guru Al-Quran. Kemudian tidak jarkoni, ngajari tapi ngelakoni. Kemudian tidak berat sebelah. Nah ini penting juga nih teman-teman. Begini, tidak berat sebelah tuh tidak menganak emaskan seseorang atau murid di atas murid-murid yang lainnya. Ya, di sini di satu sebenarnya ada peraturan yang itu tidak tertulis, tapi kita insya Allah sudah tahu semua bahwa guru dilarang untuk menerima hadiah dari wali murid. Kenapa ibu-ibu? Karena di luar itu subhanallah sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian wali murid di luar. Coba ibu-ibu lihat, kalau bagi rapot tuh bawa sesuatu, terus nanti diberikan kepada ustadzah wali kelasnya. Bu guru, ustadzah ini dari fulan, tolong diterima. Ini dari fulana, tolong diterima. Saya mau tanya, kira-kira ibu-ibu kalau mendapati wali murid, ustadzah ini mendapati wali murid yang suka ngasih terus, kita mau negur anaknya yang salah tuh nggak enak nggak? Kenapa? Pekewoh gitu ya. Karena ibunya sudah terlalu baik. Apa-apa diberi. Oh ustadzah nggak punya motor, silahkan ambil, pakai motornya gitu ya, masya Allah. Kan tambah pekewoh. Nah, jadi kalau selagi hadiah itu diberikan kepada lembaga dan itu kita bisa bersama-sama tidak apa-apa. Tapi kalau per ustadzah ya kita khawatir nanti membuat ustadzahnya akhirnya menganak emaskan salah seorang santrinya, ya salah seorang anak didiknya. Dan tentunya ini kebijakan dari setiap lembaga ya. Jadi terkadang ada lembaga yang tidak memiliki kebijakan tersebut, ya ada juga yang memiliki kebijakan yang demikian. Jadi memang kita dari awal alhamdulillah kemarin ada ustadzah yang diberikan juga hadiah oleh wali murid karena mungkin tidak tahu, terus saya mengkonfirmasi kepada wali murid tersebut, mohon maaf ya bun, alhamdulillah ustadzahnya bilang, ustadzah ini saya diberikan hadiah, ini gimana ustadzah gitu ya. Terus saya bilang ke bundanya itu, mohon maaf di sini begini, alhamdulillah wali muridnya mengerti. Jadi tugas dari lembaga ketika ada wali murid yang mungkin belum paham, karena ini kan sepertinya sudah menjadi budaya ya. Iya nggak ibu-ibu? Menjadi budaya kan di luar memberikan kepada wali murid kalau rapotan, kalau apa ya. Dan kita katakan kepada wali muridnya, wali santrinya bahwa di tempat kita tidak menerima hal yang seperti itu. Gitu ya, masya Allah. Baik. Kemudian, ini juga seorang guru hendaklah dia rendah hati, nggak boleh sombong. Ya, subhanallah.
Karena sebanyak apapun ya nikmat, dari sebuah nikmat berupa ilmu yang telah Allah berikan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa. Ya, kita itu aslinya tidak punya apa-apa, Allah yang memberikan. Jadi seorang guru itu harusnya kalau dia punya sifat rendah hati harusnya terus belajar. Ya, terus belajar, terus mengupdate ilmu. Karena ketika kita sudah mengatakan kita sudah pintar, kita sudah segalanya, maka kita tidak akan mau belajar lagi. Ya, jadi tetaplah menjadi insan-insan yang tawadhu, karena barang siapa yang dia tawadhu hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Baik. Kemudian diantara tugas guru juga harus sabar. Teman-teman, dulu ini ya Ustazah, saya bisa berikan. Kira-kira menurut Ustazah ini sabar apa enggak? Jadi dulu waktu kami masih membuat rumah tahfidz di dekat Bonbin itu, dekat Gembira Loka, itu ada 2 anak laki-laki. Kerjaannya apa? Habis ngafalin Quran, keluar, masuk selokan. Bukan selokan apa? Aliran air, apa nawangan gitu ya, apa namanya? Bukan selokan kotor, bukan. Itu kayak aliran buat mengaliri sawah-sawah itu loh, irigasi ya. Masuk situ, sama ustadzanya diangkat, dimandikan. Setelah bersih, depan rumah waktu itu masih lapangan, lari-lari. Makanya ustadzanya kurus-kurus. Kenapa? Karena lari-lari ngejar anak-anak. Ya Masya Allah, ditangkap lagi. Ayo masuk. Masya Allah, saya lihat. Kira-kira menurut ibu-ibu ini ustadzanya sabar enggak? Sabar. Kalau enggak sabar ya udah jorke gitu. Biarin aja, mau basah mau enggak. Dan ternyata di sini juga kejadian lagi. Ya, ada anak yang begitu. Dulu itu kolam, kenapa dulu enggak dikunci? Ya. Dikunci karena ada yang mau buka renang. Ya. Renang bersama ikan. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi siapapun di antara ustadzah yang pengen menjadi guru Al-Quran atau memiliki rumah tahfidz harus ada sabar. Ya. Dan busyra, kabar gembira bagi teman-teman semuanya, bagi ustadzah, seaktif-aktifnya anak-anak itu ada masanya Allah salihkan. Allah salihkan ada. Ya. Saya melihat dulu ada anak yang dari usia 3 tahun tuh belajar di Gedong Kuning yang di tempat kami dulu. Itu luar biasa yang tadi saya ceritakan. Masuk ke got, ke lapangan, Masya Allah, Masya Allah. Sekarang sudah SD, saya sudah melihat Masya Allah dalam dirinya, Masya Allah, ini anak, Alhamdulillah Allah sudah solihkan. Ya, Allah sudah solihkan. Nggak seperti dulu lagi lari-lari, muter-muter, walaupun masih hobi lari ya Ustazah ya. Tapi dia paham. Jadi anak-anak ini memang hobinya, masih ada hobinya cari kepiting di belakang. Sampai ustadzanya juga kadang nyari kepiting juga ya, ke belakang, ke sana. Ya itulah anak-anak. Jadi kita harus sabar. Ya Masya Allah, baik. Kemudian terus belajar sudah, baik. Alhamdulillah itu teman-teman, alhamdulillah pas. Wah, ada 5 menit yang saya ambil, 10 menit ya. Alhamdulillah. Materi yang pertama dan materi yang kedua sudah saya sampaikan. Nanti insya Allah teman-teman bisa belajar kembali dengan Ustazah Fatona. Jazakillahu khairan, Ustazah sudah datang ke sini ya, ingin berbagi. Dan apabila ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.